Udah mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai makalah yang telah kami buat, yaitu berjudul Media Penyimpanan Paralel dan Distribusi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu satu, ada saya sendiri, yaitu Anggira Stasari. Kedua, ada Umira Azahra. Ketiga, ada Akmal Sodik Habibullah. Keempat, ada Haidar Pasa. Dan yang terakhir adalah Aula Firdaus Asmi. Slide selanjutnya, Mas. Baik, pendahuluan. Saat ini pengguna sistem basis data semakin bertambah seiring berkembangnya teknologi informasi yang dibutuhkan pada sistem penyimpanan database untuk melakukan pengolahan data. Salah satu contoh umum digunakan adalah dengan standar query language atau SQL yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi database relasional. Namun dalam penerapan manajemen database, sering terlambat jika media penyimpanan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kinerja komputer server jika aplikasi komputer klien membutuhkan akses data yang semakin besar dan data yang diakses tersebar di beberapa lokasi. Sebuah database akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Peran media penyimpanan dalam penyimpanan berbagi data digital sangat penting karena dari situlah tempat untuk mengatur berjalannya proses penyimpanan berbagi data. Demikian sangat penting untuk mengetahui jenis media penyimpanan pada suatu database sehingga dapat diaplikasikan pada SQL untuk menjalankan program penyimpanan data. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Anggi. Halo, Mbak Anggi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umira Azahra. Baik, makasih Mbak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan antara media penyimpanan paralel dan terdistribusi? Yang kedua, bagaimana teknik partisi pada sistem penyimpanan paralel? Yang ketiga, bagaimana teknik penyimpanan terdistribusi? Yang keempat, bagaimana penerapan penyimpanan paralel atau terdistribusi pada SQL? Yang kelima, apa contoh platform untuk melakukan sistem database paralel dan terdistribusi? Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi dari media penyimpanan paralel dan terdistribusi beserta perbedaannya. Kemudian mengetahui tentang teknik partisi pada sistem penyimpanan paralel, mengetahui tentang teknik penyimpanan pada sistem terdistribusi, mengetahui tentang penerapan penyimpanan paralel atau terdistribusi di MySQL database, mengetahui contoh platform untuk melakukan sistem database paralel dan terdistribusi. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, memberikan informasi mengenai media penyimpanan paralel dan terdistribusi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam hal database, khususnya mengenai penyimpanan paralel dan terdistribusi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, makalah diharapkan bisa menjadi referensi yang baik dan diperbaiki agar lebih sempurna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Haidar Pasa. Terima kasih di pembahasan. Jadi media Kepada Mas Haidar, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik, jadi di bagian pembahasan, media penyimpanan paralel adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data pada lebih dari satu perangkat penyimpanan secara serentak sehingga meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem. Media penyimpanan paralel dapat digunakan untuk menyimpan data pada beberapa disk
dalam satu komputer atau menyimpan data pada beberapa komputer secara serentak. Jadi media penyimpanan terdistribusi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data pada lebih dari satu perangkat penyimpanan yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Media penyimpanan terdistribusi digunakan untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan sistem dengan cara menyebar data pada beberapa perangkat penyimpanan yang terpisah. Jadi perbedaan antara media penyimpanan paralel dan terdistribusi adalah dari lokasi fisik dari perangkat penyimpanan yang digunakan. Media penyimpanan paralel menyimpan data pada beberapa perangkat penyimpanan yang berada dalam satu lokasi fisik. Sementara media penyimpanan terdistribusi menyimpan data pada perangkat penyimpanan yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Slide selanjutnya. Di bagian parallel system atau shared memory. Ya, jadi di sebelah kanan ini adalah gambar arsitektur sistem paralel dengan menggunakan memori bersama atau shared memory. Sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama, dikenal dengan nama SMP atau Symmetric Multiprocessing. Jadi metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam paralel di BMS, RISC atau Reduced Instruction Set komputer yang besar berbasis mesin sampai bentuk mainframe yang besar. Arsitektur ini menghasilkan pengaksesan data yang sangat cepat yang dibatasi oleh beberapa prosesor. Kemudian di slide selanjutnya, share noting. Jadi arsitektur sistem paralel dengan penggunaan sendiri-sendiri. Jadi nama lainnya shared noting. Sering dikenal dengan Massively Parallel Processor atau MPP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap, yang memiliki memori dan disk. Basis data ini dipartisi oleh semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data, dan data diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem. Arsitektur ini lebih dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan shared memory dan dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berukuran besar. Kinerja dapat optimal jika data disimpan di lokal di BMS. Arsitektur pada penggunaan secara sendiri-sendiri atau shared noting ini hampir sama dengan di BMS terdistribusi. Namun pendistribusiannya data pada paralel di BMS hanya berbasis pada kinerjanya saja. Note pada di BMS adalah merupakan pendistribusian secara geografik, administrasi yang terpisah, dan jaringan komunikasi yang lambat. Sedangkan node pada paralel di BMS adalah hubungan dengan komputer yang sama atau set yang sama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Aula Firdaus. Kepada Mas Aula, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Penjelasan teknik penyimpanan pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas bersama. Teknik penyimpanan pada sistem terdistribusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan data terpusat dan penyimpanan data tersebar. Penyimpanan data terpusat adalah teknik di mana semua data disimpan pada satu komputer atau server sentral yang dapat diakses oleh semua komputer dalam jaringan. Keuntungan dari teknik ini adalah mudah untuk dikelola dan diatur. Namun kelemahannya adalah server sentral dapat menjadi bottleneck dan rentan terhadap kerusakan atau kegagalan. Penyimpanan data tersebar adalah teknik di mana data disimpan pada beberapa komputer atau server dalam jaringan. Keuntungan dari teknik ini adalah meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan performa. Namun kelemahannya adalah lebih sulit untuk dikelola dan diatur. Selanjutnya,
Beberapa teknologi yang digunakan dalam penyimpanan data terdistribusi. Yang ke satu, Distribute File System atau DFS. Yang kedua, database terdistribusi. Yang ketiga, Cloud Store. Yang keempat, pilihan teknik penyimpanan data tergantung dari kebutuhan dan kondisi sistem yang digunakan. Selanjutnya, penerapan penyimpanan paralel atau terdistribusi di MySQL dan database Simple Control. Mesin MPP. Mesin MPP adalah otak dari sistem Massive Parallel Processing MPP. Ini melakukan hal berikut. Yang pertama, membuat rencana query paralel dan mengkoordinasikan eksekusi query paralel pada sampul komputasi. Yang kedua, menyimpan dan mengkoordinasikan metadata dan data konfigurasi untuk semua database. Yang ketiga, mengelola autentikasi dan otorisasi database SQL Server PDW. Yang keempat, melacak status perangkat keras dan perangkat lunak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mas. Baik, materi yang selanjutnya yaitu layanan pergerakan data atau DMS. Data Movement Service atau DMS adalah bagian dari saus rahasia. PWD, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah mentransfer data ke dan dari Simple SQL Server PDW. Selanjutnya memproses operasi query yang memerlukan transfer data di antara Simple. Dan yang terakhir adalah meningkatkan performa query dengan mengoptimalkan kecepatan transfer data. Slide selanjutnya. Mengontrol database Simple. SQL Server mengelola semua database pada Simple Control. Database Shell mengelola metadata untuk semua database penggunaan terdistribusi. TempDB berisi metadata untuk semua tabel sementara pengguna di seluruh appliance. Master adalah tabel master untuk SQL Server pada Simple Control. Layanan pergerakan data atau DMS. Data Movement Service atau DMS berjalan pada setiap Simple komputasi untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, sebagai bagian dari pemrosesan query paralel, DMS mentransfer data ke dan dari Simple komputer lainnya dan Simple Control. DMS yang berjalan pada setiap Simple komputasi menerima beban data secara paralel. Data dimuat secara paralel langsung dari server pemuatan ke Simple komputasi. Slide selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya itu mengenai platform untuk melakukan manajemen sistem database paralel dan terdistribusi. Yaitu yang pertama adalah platform Corba. Materinya ketutupan. Terima kasih. Interoperabilitas adalah kemampuan saling bekerja sama antara sistem komputer. Sebenarnya interoperabilitas bukanlah barang baru karena protokol komunikasi data pun atau disebut dengan TCP atau API misalnya pada dasarnya diciptakan untuk mewujudkan interoperabilitas. Yang belum banyak dikenal adalah interoperabilitas pada level perangkat lunak aplikasi. Corba itu sendiri adalah sebuah arsitektur software yang berbasis pada teknologi berorientasi objek atau object oriented atau disebut juga dengan OO. Dengan paradigma client server, dalam terminologi OO, sebuah objek komunikasi dengan objek lain dengan cara pengiriman maaf ketutupan.
pengiriman pesan atau disebut juga dengan message passing. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan dari makalah yang telah kami buat adalah media penyimpanan paralel menyimpan data pada beberapa perangkat penyimpanan yang berada dalam satu lokasi fisik. Sementara media penyimpanan terdistribusi menyimpan data pada perangkat penyimpanan yang terbesar di berbagai lokasi geografis. Dikenal dengan nama SMP atau Symmetric Multiprocessing, metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam paralel DMMS dan RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang besar berbasis mesin sampai bentuk mainframe yang besar. Arsitektur ini menghasilkan pengakses data yang sangat cepat yang dibatasi oleh beberapa prosesor. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.